Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Apa? Apa ini? Hah? Apa? Sabu, berapa banyak? Seorang penyelundup 2 kg sabu-sabu dan puluhan butir ekstasi di dalam bus di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ditangkap. Itu apa tuh, Bu? Harapan. Seorang pencuri menggasak motor pegawai rumah makan yang tertidur saat bekerja. Angka perceraian di Kota Bandar Lampung tinggi mencapai ribuan. Terbanyak istri menggugat cerai. Belasan pohon tumbang terjadi selama kemarau sejak awal Agustus hingga September 2023. Pohon tumbang karena diterjang angin kencang dampak fenomena El Nino yang harus diwaspadai. Mana? Berdasarkan data BPBD Bandar Lampung, sejak Januari lalu telah terjadi 90 pohon tumbang, 4 diantaranya menimpa rumah dan 13 terakhir terjadi di musim kemarau. Peristiwa terbaru pohon tumbang terjadi di Jalan Yosudarso, Panjang pada hari Minggu sore. Sebuah pohon besar ambruk hingga menutupi jalan. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas. 24 jam kita sama-sama memantau mana pohon-pohon yang memang sudah sudah kurang layak untuk untuk kekokohannya, kita sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk segera dipangkas untuk mengurangi resiko. Tetapi apabila memang dia sampai terjadi pohonnya tumbang atau roboh, BPBD yang mengevakuasinya. Untuk mencegah jatuh korban, petugas BPBD Bandar Lampung kini menggencarkan penebangan pohon tua di pinggir jalan. Warga diimbau supaya menghindari pohon besar untuk berlindung dan tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar yang sudah berusia tua, karena itu bisa menimbulkan petaka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Angka perceraian di Kota Bandar Lampung tahun ini tinggi. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Tanjung Karang, sejak Januari hingga September terdapat 1.431 kasus perceraian. Yang mencengangkan adalah dominannya perkara cerai gugat atau pihak istri yang mengajukan cerai dari suaminya. Cerai gugat 1.135 perkara dan 296 perkara cerai talak atau suami yang mengajukan cerai dari istrinya. Penyebab perceraian diantaranya pernikahan dini, faktor ekonomi, hingga dampak tergugat kecanduan judi daring. Perceraian didominasi oleh pasangan keluarga usia 20 tahun sampai 40 tahun. Perkara yang diajukan oleh istri ada 1.135. Nah, sedangkan yang diputus sampai dengan akhir September itu untuk cerai talak ada 213 perkara. Dan untuk cerai gugat ada 925 perkara. Dalam sebulan biasa kita menerima berapa banyak, Pak? Tidak ada rata-rata. Jadi kalau sesuai dengan angka, yang banyak itu dari istri. Untuk rata-rata alasan dari mereka menggugat cerai itu dari mana ya, Pak? Kalau di alasan-alasan itu kebanyakan masalah nafkah, masalah ekonomi, suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Pada sidang, Hakim Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan gugatan perceraian. Suami istri yang terlibat konflik rumah tangga hingga akan berakhir ke perceraian selalu diberi nasihat dan dimediasi untuk sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sekali berbuat, dua keuntungan yang didapat.
Ya, inilah yang kini dilakukan banyak warga desa Lombok, Kecamatan Lombok, Seminung, Lampung Barat yang sedang menggencarkan menanam pohon alpukat di pekarangan rumah. Selain rumah jadi teduh, hasil panen buah alpukat juga bisa diandalkan menopang ekonomi sebab harganya yang stabil. Harga alpukat kualitas tertinggi mencapai Rp27.000 per kilogram dan terendahnya hanya Rp3.000 per kilogram. Ada beberapa jenis alpukat di desa Lombok, antara lain jenis siger, mentega, lokal, dan racuk. Warga masih terus mengembangkan jenis siger karena satu buahnya bisa mencapai berat 1 kilogram. Kalau manfaatnya banyak sih kalau di depan rumah. Pertama, pengambilan pemandannya dekat, nggak terlalu jauh, ya nggak terlalu banyak modal. Keduanya, ya bermanfaat untuk lingkungan rumah juga, untuk pelindung juga boleh di depan rumah. Ada berapa batang di rumah kita, Bu? Dari depan rumah sampai belakang rumah ada 50 batang. Mensosialisasikan kepada masyarakat Pekon supaya fokus nanam pokat di depan rumah masyarakat dan di belakang rumah masyarakat. Adapun tujuannya, yang pertama, toh kalau nanti kita waktu pembayaran pajak bumi bangunan, kalau memang pokoknya udah buah sehingga kita tidak kesulitan untuk membayar itu, bisa ngambil dari buah pokat yang kita tanam. Jika musim panen, dalam sebulan produktivitas alpukat dari desa Lombok mencapai ribuan ton. Selain pasar lokal di Lampung, para tengkulak juga menjual alpukat hingga ke berbagai kota di Sumatera dan Jawa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kain batik juga berkembang pesat di Lampung. Motifnya mengikuti budaya khas Lampung seperti mahkota, siger, perahu jukung, gajah, hingga flora dan fauna. Salah satu perajin batik Lampung, Neti Budiman, warga Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung ini menekuni jenis batik tulis. Neti kini juga melibatkan emak-emak tetangganya untuk membantu membuat batik. Selain di pasar lokal, penjualannya juga hingga ke Jawa dan berbagai kota di Sumatera. Menurut Neti, salah satu kendala usaha ini adalah tidak tersedianya bahan baku di Lampung sehingga harus membeli dari Jawa. Itu menyebabkan harga batik Lampung sulit ditekan. Mudah-mudahan semakin banyak penggiat batik ini, semakin banyak pula pencinta-pencinta batik yang mencintai batik tulis. Kalau untuk bahan bakunya ada kesulitan nggak gitu? Kalau untuk bahan baku kita memang untuk di Lampung kita memang masih belum ada, tapi memang selama ini kami untuk bahan baku selalu ngambilnya ke daerah Jawa sana. Pakaian batik kini diterima semua kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa. Menurut pembelinya, pakaian berbahan batik untuk santai bisa dan untuk keperluan formal tetap menawan. Ya, karena batik warisan budaya, Mas. Jadi, dengan beli batik, saya sudah ikut serta melestarikan batik, khususnya batik tulis. Kita sering beli di sini ya? Iya. Sering? Sering. Untuk apa kita? Untuk acara pesta, kantor, dan acara formal lainnya. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan sudah menjadi identitas bangsa ini. Hari Batik rutin diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.